Bagian 20. Hak untuk berpikir, sepanjang yang saya tahu, dan silahkan dibenarkan jika salah. Saya yakin bahwa hak untuk berpikir tidak tercantum di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Ada beberapa kemungkinan jawaban mengenai hal ini. Tidak ada hak khusus untuk berjalan, makan, dan bernafas. Jadi diasumsikan bahwa berpikir adalah suatu fungsi natural dan oleh karena itu kita tidak perlu menyuarakan hak khusus untuk melakukannya. Ini adalah kesalahan yang sangat buruk pada level primitif, yaitu level binatang. Terdapat pemikiran natural, tetapi sangatlah sederhana dan kasar. Pemikiran itu terutama hanya untuk mengenali situasi dan melakukan rutinitas. Kemungkinan penjelasan yang lain adalah adanya asumsi bahwa berpikir muncul secara natural di bawah bendera pendidikan. Ini adalah kesalahan buruk yang lain. Pemikiran yang diajarkan di pendidikan paling baik adalah mengenai pertimbangan, analisis, dan debat. Semuanya itu hanyalah sebagian kecil dari berpikir. Memang sekarang sudah terdapat sekolah-sekolah, bahkan negara yang memberi pelajaran berpikir secara implisit, tapi hanya sedikit. Instruksi: Anda memiliki hak untuk bermain tenis atau bermain piano, tetapi jika tidak ada yang mengajarkan bagaimana melakukan hal tersebut, hak Anda menjadi sia-sia. Semua orang tahu bahwa anak-anak harus diajari membaca dan menulis. Tidak akan cukup jika kita hanya berkata, Anda memiliki hak untuk menulis dan membaca. Sekarang lakukanlah. Tentu saja akan ada argumen bahwa jika instruksi dalam berpikir dicantumkan pada rezim totalitarian akan memerintahkan anak muda untuk berpikir sesuai dengan aturan rezim tersebut. Hal ini tidak untuk didukung. Meskipun begitu, kita harus menyadari bahwa semua agama telah melakukan hal ini sejak agama-agama tersebut ditanamkan. Tidaklah lebih sulit untuk mengajarkan tentang berpikir dengan cara netral dibanding melakukan hal yang sama untuk mengajarkan matematika. Di seluruh dunia, ada bermacam-macam rezim dari paham politik yang berbeda yang dengan senang hati mengajarkan pemikiran saya di sekolah-sekolah mereka. Inilah yang terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, Islam, Buddha, dan pada masa lalu, negara-negara komunis. Berpikir adalah keahlian seperti matematika dan bukan politis. Izin untuk berpikir. Di Republik Irlandia, Jean O'Sullivan memutuskan untuk mengajarkan pemikiran saya kepada para pekerjanya di suatu perusahaan elektronik. Mereka menghemat begitu banyak uang sehingga ia bisa membayar mereka lebih. Pada suatu kesempatan, orang-orang pabrik berhasil merancang keyboard komputer yang baru, yang kemudian mereka investasikan sebesar 5 juta dolar, dan itu adalah penjualan yang sukses. Saya telah bercerita di suatu bagian di buku ini mengenai seorang warga Argentina yang menjalankan perusahaan tekstil. Ia memberikan izin untuk berpikir bagi karyawannya dan instruksi mengenai bagaimana melakukannya. Pada saat itu, besar perusahaannya hanyalah setengah dari perusahaan saingannya. Sekarang, perusahaannya telah menjadi 10 kali lipat lebih besar dari perusahaan saingannya. Terdapat banyak potensi sumber daya manusia di setiap karyawan jika mereka diberikan izin untuk berpikir dan beberapa instruksi sederhana untuk melakukannya. Absurd. Meyakini bahwa berpikir adalah natural dan oleh karena itu tidak membutuhkan instruksi adalah suatu perilaku yang absurd dan kuno. Meyakini bahwa pendidikan normal sudah mengajarkan pemikiran yang cukup juga merupakan suatu perilaku yang absurd dan kuno. Kita benar-benar perlu untuk memberikan pelajaran berpikir secara bebas dan langsung sebagai mata pelajaran tersendiri dalam dunia pendidikan, sekolah, dan universitas. Yang dimaksud berpikir di sini adalah berpikir dalam arti yang paling penuh, bukan hanya logika dan argumen. Pertimbangan adalah elemen yang penting untuk berpikir, tetapi seperti halnya ban belakang juga penting untuk suatu mobil. Tidak cukup, sangat baik tetapi tidak cukup. Kita telah berjalan sedemikian jauh tanpa melakukan realisasinya. Bagaimana ini? Epilog. Saya ingin mengulang lagi dan lagi bahwa saya tidak memiliki perselisihan dengan sistem berpikir yang sekarang sudah ada. Mereka sangat bagus dan bekerja dengan baik pula. Sangat baik tetapi belum cukup adalah tema dari buku ini. Kita perlu melengkapi metode berpikir yang sekarang sudah ada dengan beberapa perangkat lunak untuk berpikir sebagai tambahan. Kita memerlukan suatu metode untuk pemikiran kreatif formal. Itulah metode pemikiran lateral. Kita memerlukan suatu metode untuk mengeksplorasi suatu subjek ketika argumen tidak efisien dan tidak cocok. Itulah metode 6 topi. Kita perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap pemikiran perseptual. Itulah program CORT dan DATT. Kita perlu melihat nilai dengan lebih jeli. Itulah program 6 medali nilai. Di dalam buku saya yang lain, saya juga menuliskan tentang 6 sepatu tindakan, The Six Action Shoes, untuk menjelaskan jenis-jenis tindakan yang berbeda-beda. Saya belum menjelaskan metode ini dalam buku ini. Saya juga menuliskan tentang metode baru, Septin. Kesemuanya ini menyediakan perangkat lunak untuk area dan kegunaan yang belum difasilitasi secara memadai oleh perangkat lunak pemikiran yang sekarang sudah ada.
Pada komputer, perangkat lunak dirancang untuk suatu tujuan. Demikian juga metode-metode tambahan ini. Seberapapun banyaknya logika yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran, tidak akan menghasilkan ide yang baru. Pemikiran kita sekarang hanya belum cukup baik. Sementara kita dengan hati-hati peduli terhadap lingkungan dan terhadap area permasalahan. Kita malah terlalu cepat puas dengan pemikiran kita, yang sejauh ini justru merupakan area yang paling penting.